Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin, dan senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang kami hormati, surga tempatnya dua orang. Yang pertama orang bersyukur, yang kedua orang bersabar. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berjamaah sholat menemui salah satu sahabat yang saat itu sahabat sedang sakit mata. Kalau istilah sekarang dikatakan rabun mata, katarak. Bapak Ibu yang kami hormati, melihat salah satu sahabat yang sedang sakit, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai sahabat, benarkah kau sedang sakit?" Akhirnya sahabat tersebut menjawab, "Benar ya Rasul, saat ini mata saya sedang sakit." Melihat keadaan itu, memperhatikan sahabat, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembari mengusap kedua mata dari sahabat yang sedang sakit. Hadirin rahimakumullah, beberapa hari kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabat tersebut dirasa sudah sembuh dari sakit yang diderita. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada sahabat tersebut, "Wahai sahabat, benarkah kau saat ini sudah sembuh dari sakit yang kau derita?" Sahabat pun menjawab, "Benar ya Rasul, alhamdulillah saat ini saya sudah sehat, saya sudah sembuh dari sakit yang aku rasakan atau aku derita." Bapak Ibu yang kami hormati, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat tersebut, "Wahai sahabat, aku bertanya kepadamu, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kesembuhan kepadamu, sakit yang kau derita tidak kunjung sembuh dan selalu diberikan oleh Allah sakit pada dirimu, apa yang kau lakukan?" Mendengar pertanyaan itu, akhirnya sahabat tersebut menjawab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikanku kesembuhan, sakit yang aku derita tidak kunjung sembuh, justru semakin parah, maka satu ya Rasul, saya bersabar dan saya berusaha mencari hikmah untuk mendapatkan pahala dari sakit yang aku derita." Hadirin rahimakumullah, mendengar jawaban seperti itu, akhirnya Rasulullah melanjutkan sabdanya, melanjutkan dawuhnya, "Wahai sahabat, jika kau saat ini diberikan ujian oleh Allah berupa sakit mata, kemudian kau mau bersabar, maka ketahuilah segala dosa yang kau rasakan, segala dosa yang kau alami akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu saat jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkanmu mati sebelum kau sembuh, maka wajaba alaikal jannah, maka wajib bagimu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadirin rahimakumullah, dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwa sakit itu adalah rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sungguh rugi bagi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu ujian berupa sakit atau yang lainnya, berbentuk musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rugi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, akan tetapi dia tidak bisa bersabar dengan bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam pertemuan kemarin telah kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan 6 hal di dalam 6 hal. Yang pertama, kata maridha fit ta'ah wa kata malghadha fi ma'siyah. Allah merahasiakan keridhaannya, Allah merahasiakan amal-amal yang diterima oleh seorang hamba. Yang kedua, Allah merahasiakan dari kemaksiatan hambanya, dari sesuatu kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Oleh karena itu, jangan menganggap amal itu kecil. Bisa jadi amal kecil itu yang menjadikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jangan sampai kita meremehkan satu dosa, biarpun dosa itu kecil, karena bisa jadi dosa kecil yang kita remehkan, di sana ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya termasuk yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha katamal maut fi umri. Allah merahasiakan kematian seorang hamba di dalam kehidupannya. Artinya, hidup ini kesehatan bukan jaminan orang lama akan meninggal. Begitu juga usia bukan jaminan seseorang akan lama dari meninggal atau dekat dengan ajal. Oleh karena itu, ada 3 rahasia di dalam kematian seorang hamba. Yang pertama, mata tamut, kapan kau meninggal? Apakah karena kau masih muda, kemudian ajalmu masih lama? Atau juga sebaliknya, ketika orang itu sudah usia tua, dekatlah dia dengan ajal. Karena dalam realita kehidupan ini, tidak sedikit dari orang-orang yang usianya jauh dari orang tuanya, tapi meninggal lebih dahulu. Atau seorang anak mendahului bapaknya, atau juga seorang anak meninggal mendahului kakeknya. Aina tamut, yang kedua, di mana kita meninggal? Di mana kita meninggal? Tentunya setiap orang ingin meninggal dekat dengan keluarganya, dekat dengan anaknya, atau seorang anak ingin meninggal dekat dengan orang tuanya. Tapi realita kehidupan tidaklah seperti itu. Yang terjadi, kadang kita rencanakan, kita inginkan, atau seorang hamba itu menginginkan meninggal di tempat yang ia bangun, di tempat yang ia inginkan, tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala berbicara lain. Yang ketiga, ini yang terpenting, fi ayyi halin anta tamut. Dalam keadaan bagaimana kau meninggal? Hadirin rahimakumullah, tentunya setiap manusia menginginkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Satu ketika Sayyiduna Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, seorang waliullah, mendengar kabar bahwa beliau akan kedatangan tamu-tamu dari Hadramaut, dari negeri Yaman. Mendengar berita itu, akhirnya Sayyiduna Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas memanggil para murid-muridnya dan memanggil keluarganya. Setelah itu beliau bersabda, wahai murid-muridku, keluargaku, sebentar lagi akan datang kepada kita beberapa tamu dari Hadramaut, dari negeri Yaman. Oleh karena itu, saat ini pilih dari kambing-kambing yang aku punya untuk kau potong, dan nantinya kau masak untuk hidangan tetamu dari Hadramaut. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak lama kemudian setelah santri-santri meninggalkan Sayyiduna Al-Habib, datanglah
para santri itu untuk menghadap Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Sembari berkata, beliau menyampaikan kepada Habib, mohon maaf, beribu maaf Habib. Sambil bersedih santri itu menyampaikan kepada beliaunya, ada apa? Kemudian Sayyidina Habib menjawab, ada apa yang terjadi? Santri-santri pun kembali berkata, mohon maaf, beribu maaf wahai Habib. Setelah kau perintahkan kepada kami, aku pilih kambing-kambing yang kau miliki. Kemudian aku potong dari salah satu kambing yang kau miliki wahai Habib. Ternyata sekali lagi mohon maaf, beribu maaf wahai Habib, kambing yang aku potong mati sebelum urat nadinya, sehingga kambing ini mati sia-sia, mati menjadi bangkai. Bapak Ibu rahimakumullah, mendengar cerita dari para santri-santri Sayyidina Habib Abdullah bin Muhsin, nampak beliaunya sedih, nampak beliaunya murung. Terlihat dari mata, kedua mata beliau yang indah melelehkan air mata. Para santri memperhatikan itu, mereka semakin bersalah, merasa bersalah, dan kembali mengatakan kepada Sayyidina Habib Abdullah bin Muhsin Alatas, wahai Sayyidina Habib, jika kehilangan satu ekor kambing ini yang menjadikanmu bersedih, maka ketahuilah wahai Habib, saat ini juga akan aku ganti kambing yang mati menjadi bangkai dengan kambing yang lebih bagus. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Habib pada para murid-muridnya dan keluarganya saat itu? Wahai murid-muridku, wahai saudara-saudaraku, keluargaku, ketahuilah bahwa aku bersedih bukan karena kehilangan seekor kambing. Aku bersedih bukan karena kambingku yang mati dengan sia-sia. Tapi ketika kau menyampaikan kepadaku bahwa kambingku mati dengan sia-sia menjadi bangkai, aku teringat akan nasibku kelak. Kambing yang aku miliki dari kecil aku pelihara dengan baik. Ku mandikan kalau kotor, ku beri makan dengan sebagus-bagusnya, dengan harapan suatu saat kambing ini bisa bermanfaat untuk kita. Ternyata di akhir hayatnya kambing ini, ia mati dengan sia-sia. Dia tidak bisa kita manfaatkan. Aku teringat akan nasibku. Aku teringat akan nasibku suatu ketika saat Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilku. Aku takut nasibku akan terjadi seperti yang dialami oleh hewan ini. Kedua orang tuaku dari mulai kecil memberikanku pendidikan agama, memberikanku makanan yang halal, mendidikku pendidikan yang baik, dengan harapan suatu saat kita tumbuh menjadi manusia yang bermanfaat, kita tumbuh menjadi manusia yang baik. Dan saat sakaratul maut datang menjemputku, aku takut nasibku akan seperti kambing yang kau sembelih ini. Aku takut matiku sia-sia saat sakaratul maut menghampiri kita. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, dari kisah ini mari kita ambil hikmah bahwa kapan kita mati, dimanapun kita mati, itu tidak penting. Yang terpenting adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita, kita dalam keadaan husnul khatimah.